Baik, selamat datang dalam channel Kuliah Daring bersama saya Dodi Iman Hartono. Kali ini kita berada dalam kelas komunikasi politik. Pada sesi kali ini kita akan membincangkan tentang saluran komunikasi politik. Apa itu saluran komunikasi politik? Dan seperti apa tipe dan jenis saluran komunikasi politik? Oke, seperti biasa, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan centang tanda loncengnya. Oke, baik. Kita mulai saja perbincangan kita pada definisi dari saluran komunikasi politik. Pada dasarnya, saluran komunikasi politik mencakup berbagai media atau cara yang digunakan oleh para aktor politik dalam rangka menyampaikan sebuah pesan politik kepada khalayak atau pemilih. Ya, jadi ini menyangkut mediumnya. Ya, mediumnya tentu saja bisa menggunakan media massa seperti surat kabar, televisi, radio, maupun media baru, media sosial, channel YouTube, atau menggunakan saluran komunikasi langsung seperti rapat akbar, kampanye politik, tablik akbar, atau pertemuan dengan pemilih secara face to face gitu, secara interpersonal. Tujuannya tentu saja adalah untuk memberikan pengaruh persepsi dan pandangan publik terkait isu-isu politik dan kebijakan publik lainnya dalam rangka memenangkan dukungan dan suara pada kontestasi pileg atau pilpres atau pilkada. Ya, tentu ada muatan pesan dalam sebuah saluran komunikasi politik gitu. Seperti tadi disebutkan, tujuan dari saluran komunikasi politik adalah mempengaruhi persepsi dan pandangan publik terkait isu-isu politik dan sebagainya. Namanya pandangan publik terhadap sejumlah politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan agak negatif terkait dengan kebijakan mereka mengenai Piala Dunia U22 kemarin yang akhirnya dibatalkan oleh FIFA. Kan kita tahu bahwa hal itu dipicu oleh statement dari dua kader dari partai tersebut, Pak Koster, Gubernur Bali, dan Pak Ganjar Pranowo dari Gubernur Jawa Tengah. Nah, itu tentu saja menimbulkan persepsi yang kurang menguntungkan buat partai maupun buat elektabilitas Pak Ganjar sendiri yang sampai hari ini digadang-gadang menjadi bakal calon presiden. Ya. Nah, ya secara personal kalau kita lihat pemberitaan 2 hari lalu, umpamanya Pak Ganjar tampil lagi bersama Pak Jokowi dalam satu panggung atau dalam satu acara. Nah, ini kan bagian dari bentuk saluran komunikasi langsungnya Pak Ganjar terhadap Pak Jokowi, terhadap pemerintah dalam hal ini kan gitu. Bagaimana kita tahu bahwa keputusan ini, keputusan pembatalan dari FIFA terkait Piala Dunia U20 di Indonesia tentu tidak menguntungkan buat kinerja pemerintah di mata publik. Karena sepak bola kita tahu adalah salah satu atau yang utama dari olahraga yang paling banyak digemari di Indonesia. Oke, kita bisa melihat definisi yang diberikan oleh para ahli terkait dengan saluran komunikasi politik. Oke, Doris Graeber dalam bukunya Mass Media and American Politics menyebutkan bahwa saluran komunikasi politik merupakan kegiatan komunikasi politik yang berlangsung dalam berbagai saluran dan melibatkan pesan-pesan yang dihasilkan atau diproduksi oleh para aktor politik. Ya, jadi
selain mediumnya tentu saja ada pesan-pesan yang ingin disampaikan terkait tujuan tadi yang mempengaruhi, mengubah persepsi publik terhadap si aktor politik. Dalam hal ini ya bisa personal ataupun organisasi politik seperti partai politik. Oke, kita lihat kemudian dari Lineker dalam bukunya Politik Campaign, Election and the Internet. Beliau mengatakan bahwa saluran komunikasi politik sebagai media atau platform yang digunakan oleh para politisi dan partai politik untuk berkomunikasi dengan pemilih atau khalayak, baik itu melalui media konvensional seperti surat kabar, televisi, radio, dan sebagainya, maupun media baru seperti internet dan media sosial. Ya. Jadi, ya kata kuncinya masih sama, ada mediumnya, ada pesannya, dan tentu saja aktornya. Oke, kita lihat definisi dari McQuell. Oke, beliau mendefinisikan saluran komunikasi politik sebagai cara-cara dan teknologi yang digunakan oleh individu, kelompok, dan lembaga dalam menyampaikan pesan-pesan politik kepada khalayak melalui berbagai media massa. Ini McQuell ngomong ini dalam bukunya beliau sangat terkenal, yaitu Mass Communication Theory. Ya. Oke, baik, kita melangkah ke apa saja sih saluran komunikasi politik itu. Tentu yang pertama yang paling dikenal adalah media massa tradisional, konvensional seperti yang McQuell tadi sebutkan. Televisi, surat kabar, majalah, dan radio ini masih sangat efektif gitu. Karena ya walaupun surat kabar, majalah, pembacaan sudah berkurang, tapi televisi terutama menjadi pilihan pertama dari para aktor ataupun partai politik dalam memilih saluran komunikasi politik. Ya. Belanja iklan politik menjelang tahun-tahun politik ini semakin meningkat. Ya, angkanya terus meningkat. Kita bisa lihat di berbagai televisi, terutama di saluran televisi MNC Group, punyanya Pak Haritanu Sudibyo, pemilik atau ketua dari Partai Perindo. Setiap saat ada muncul iklan politik. Media massa seperti televisi juga sering digunakan untuk menyampaikan hasil survei, gitu, pidato politik, bahkan rapat akbar. Oke, kemudian ada internet dan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Ya. Kita kenal hari ini ada buzzer. Di Indonesia ada istilah buzzer RP, buzzer rupiah. Gitu. Ya, ini adalah sebuah istilah yang sifatnya ya meledek, bahwa orang-orang ini adalah menjadi buzzer hanya karena dibayar gitu untuk kepentingan politik dari tokoh atau kelompok tertentu atau partai tertentu. Biasanya kita menyerang, membuat statement, menyerang tokoh politik tertentu, kemudian kita akan diserang balik oleh akun-akun anonim yang bisa jadi itu chatbot, gitu, yang tentu saja diduga dibayar, dikerahkan oleh tokoh yang kita serang tersebut. Nah, ini Lineker membahasnya dalam bukunya. Kemudian ada debat politik dan kampanye tatap muka seperti pidato, pertemuan langsung dengan khalayak, rapat akbar, dan sebagainya. 2019 Jakarta sangat ramai dengan peristiwa politik atau saluran komunikasi politik melalui rapat akbar, tablik, dan sebagainya. Ya. Kemudian ada iklan politik. Nah, ini kita tadi sempat singgung di awal bahwa ini banyak berkeliaran, berkelebat dalam media massa kita, televisi terutama, dan surat kabar.
Oke, kemudian ada lobbying dan hubungan dengan media. Para politisi, partai politik tentu sangat tahu eh, kekuatan dari media. Media power in politik ini sangat menentukan, sehingga eh, banyak aktor dan partai politik berusaha dekat dengan kalangan media, baik pemilik maupun jajaran redaksinya. Ya. Kalau kita ingat curhatannya Pak Susilo Bambang Yudhoyono saat beliau menjadi presiden gitu, beliau merasa dalam tanda kutip digebukin media gitu, karena waktu itu Partai Demokrat yang mengusung beliau tidak memiliki satu partner media yang mendukung beliau gitu. Semua media menjadi oposisi. Meskipun Pak Khairul Tanjung disebut memiliki kedekatan dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono, tapi Transcorp, Trans TV dan Trans 7 tidak secara vulgar atau secara gamblang membela kebijakan-kebijakan pemerintah saat itu. Hampir semua media justru beroposisi, ya menelanjangi seluruh kebijakan pemerintah yang dianggap menyengsarakan rakyat. Oke, kemudian saluran komunikasi politik berikutnya adalah pendidikan dan pelatihan politik. Ini mulai muncul sekolah-sekolah kader gitu. Saya kalau tidak salah PDI Perjuangan yang mempelopori lah ada sekolah kader di era-era sekarang ini gitu. Kalau kita bicara tentang masa eranya pasca kemerdekaan dulu, eranya Soekarno, Bung Karno, sekolah kader partai ini bukan sesuatu yang aneh gitu. Semua partai politik memiliki sekolah kader. PKI punya Mark House gitu kan, ada Ali Arham school. Semua punya lembaga pendidikan yang melakukan kaderisasi ideologi dan politik. Oke, kita lihat level dari saluran komunikasi politik. Ya, McQuill, Kat dan McLeod merumuskan 3 level. Yang pertama, ada level individu. Ya, level ini mencakup interaksi antara individu dalam lingkup pribadi, seperti keluarga, teman. Ya. Ini biasanya dalam debat-debat kusir, warung kopi gitu, banyak perdebatan yang dilakukan dalam rangka bagian dari saluran komunikasi politik. Kemudian kelompok masyarakat, level ini meliputi komunikasi politik yang terjadi dalam sebuah kelompok atau komunitas, seperti komunitas agama, gitu, gereja, masjid. Gitu. Jangan lupa, meskipun kegiatan politik dilarang, gitu, dilakukan di rumah-rumah ibadah, tapi penggunaan rumah ibadah sebagai saluran komunikasi politik masih kerap terjadi. Ya, kemenangan Pak Anies 2019 lalu sangat ditentukan dalam proses komunikasi politik pada level saluran ini. Bahkan belum lama kan ada bakal calon anggota legislatif yang bagi-bagi sembako, entah ya bagi-bagi bingkisan di saat di dalam masjid. Gitu. Kemudian ada level organisasi sosial atau politik. Ini seperti organisasi seperti serikat buruh, atau partai politik, atau kelompok kepentingan lainnya lah. Ya, ini dalam rangka mempengaruhi proses politik secara nasional atau regional. Ya, kalau buruh kan selalu mendengungkan kepentingan mereka terkait dengan isu upah dan pekerja outsourcing. Belum lama ini gerakan buruh kembali masif karena terpicu oleh isu undang-undang
apa Omnibus Law. Ya, kepentingan politik lain dalam level organisasi belum lama ini di kalangan dosen muncul petisi ya terkait dengan pengisian apa itu uh, si Jali ya atau PAK, penilaian angka kredit yang menunjang karir dosen, mempengaruhi karir dosen. Oke, berikutnya yang keempat adalah pada level masyarakat atau publik atau massa. Ini level ini menggunakan salurannya tentu saja media massa sebagai bentuk komunikasi politik. Ya bisa iklan, debat politik di media gitu. Termasuk memberitakan hasil survei. Kemudian pada level negara. Ini diadopsi oleh lembaga-lembaga pemerintah biasanya dalam melaksanakan tugas seperti pidato kenegaraan, konferensi pers, dan sebagainya. Yang terakhir adalah level internasional. Ya, level ini mencakup saluran komunikasi politik antar negara seperti diplomasi publik, hubungan internasional, dan organisasi internasional. Jadi saluran ini mempengaruhi persepsi dunia internasional terhadap kebijakan luar negeri dan posisi politik suatu negara. Indonesia namanya selalu krusial dalam isu Papua namanya. Nah, level yang digunakan biasanya dalam sidang umum, perserikatan bangsa-bangsa, diplomat-diplomat muda kita melakukan ya diplomasi melalui pidato politik mereka. Gitu. Oke, kita melihat bagaimana pandangan Almond dan Powell dalam buku mereka Comparative Politics, a Developmental Approach. Ini keduanya membicarakan tentang struktur komunikasi politik. Yang pertama adalah menurut Almond dan Powell adalah struktur masukan atau input. Ini adalah struktur masukan yang merupakan bagaimana seorang individu maupun kelompok dalam sebuah masyarakat dalam rangka menyampaikan aspirasi atau tuntutan mereka kepada pemerintah. Ya, biasanya ini melalui partai politik atau interest group atau bahkan media massa, ya, termasuk juga media sosial. Ya, ada beberapa kebijakan kasus yang kemudian menggelinding membesar dimulai dari cuitan di Twitter namanya. Ya, pamannya pada kasus flexingnya beberapa istri dari pejabat negara, pejabat publik. Nah, ini kan mulai dari tweet, dari Twitter. Oke, yang kedua struktur kebijakan atau public policy. Nah, struktur kebijakan merupakan struktur yang berhubungan dengan proses pembuatan keputusan politik oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini, kebijakan publik dianggap sebagai output. Ya, antara lain di sini adalah lembaga legislatifnya, lembaga eksekutif, dan birokrasi yang bekerja dalam terkait dengan struktur komunikasi politik di sini. Oke, yang berikutnya adalah struktur output. Ini berkaitan dengan implementasi ya, atau pelaksanaan kebijakan publik oleh pemerintah. Dalam struktur ini masyarakat dianggap sebagai output atau penerima dari kebijakan publik yang telah dihasilkan. Contoh, ya undang-undang Omnibus Law, ya, sekarang lagi hangat mulai membincangkan tentang isu undang-undang perampasan aset, undang-undang kekerasan seksual, itu menjadi bagian dari struktur output. Oke, yang berikutnya adalah bagaimana Graeber
Mutz, Nimo, dan Peterson bicara tentang tipe saluran komunikasi politik. Ya, tipe yang pertama adalah komunikasi politik personal antara individu secara langsung face to face gitu kan. Pertemuan politisi dengan masyarakat di sebuah komunitas, dialog langsung, rapat akbar gitu. Kemudian komunikasi politik massa. Nah, biasanya menggunakan saluran media massa, televisi, radio, dan sebagainya. Kemudian ada komunikasi politik non-massa. Nah, saluran komunikasi politik yang tidak dilakukan secara bersamaan dan melibatkan pengiriman pesan secara individu atau kelompok. Dan komunikasi politik formal. Ini contohnya rapat paripurna, pemilihan umum, atau sidang majelis. Nah, itu beberapa tipe saluran komunikasi yang disebutkan oleh beberapa ahli. Baik, itu adalah materi dari sesi kita terkait saluran komunikasi politik. Terima kasih telah menyaksikan kuliah daring dan mengikuti perkuliahan ini sampai akhir. Jangan lupa terus tonton dan subscribe. Sebarkan benih kebaikan ilmu pengetahuan dengan men-share video-video kuliah daring. Kuliah daring, kuliah dalam genggaman.